Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaporkan evaluasi atau refleksi diri guru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yurmiati Usman. Saya merupakan guru di MATQ Al-Ansor Ambon, dan saya juga merupakan guru pada mata pelajaran matematika wajib di kelas 2 dan 3. Dalam proses pembelajaran, saya memiliki kelebihan, yaitu 1. Saya menguasai materi yang diajarkan di dalam kelas. 2. Saya telah menggunakan berbagai media, sumber belajar, dan metode yang akan diajarkan sesuai dengan materi, sehingga proses pembelajaran lebih interaktif dan komunikatif antara saya dengan siswa. Namun, dalam proses pembelajaran saya juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Terlalu asik dalam menerangkan, sehingga saya berbicara terlalu cepat dan menggunakan bahasa yang kurang dipahami oleh siswa. 2. Kurangnya manajemen alokasi waktu, sehingga waktu yang direncanakan dalam RPP tidak sesuai dengan proses pembelajaran. Maka solusinya yaitu 1. Saya akan membimbing siswa ketika mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi atau dalam mengerjakan soal yang saya berikan. Kedua, saya akan berusaha lebih lagi dalam proses pembelajaran, sehingga waktu yang saya rencanakan dalam RPP sesuai dengan proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julna Muhammad. Saya guru biologi di MATQ Al-Ansor Ambon. Untuk evaluasi diri guru, kelebihan saya yang pertama yaitu saya memiliki semangat dan motivasi yang sangat tinggi untuk mengembangkan diri dan potensi saya sebagai seorang guru. Kemudian juga saya sangat antusias untuk mengembangkan potensi para peserta didik. Kemudian yang kedua, saya sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan biologi, sehingga saya sangat menguasai materi biologi ketika proses belajar mengajar di kelas. Kemudian saya menyiapkan RPP dan media pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu juga saya memiliki kreativitas dan seni yang tinggi, sehingga ketika proses belajar mengajar di kelas siswa tidak bosan. Kemudian saya juga bisa membuat media pembelajaran saya sendiri ketika di sekolah tidak tersedia media pembelajaran. Kemudian saya menggunakan metode yang bermacam-macam sehingga siswa tidak bosan. Namun kekurangan saya itu saya membutuhkan waktu yang lama untuk mengenal dan mengingat setiap siswa yang saya ajar, baik dari karakteristik, nama, dan lain sebagainya. Selain itu juga karena saya terlalu bersemangat di kelas ketika proses belajar mengajar, terkadang saya terlalu cepat atau menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh siswa, sehingga siswa agak kesulitan untuk menyesuaikan dengan kecepatan dalam berbicara yang ketika menerangkan. Selanjutnya, saya kurang bisa memanajemen waktu ketika proses belajar mengajar, sehingga terkadang melewati batas jam pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian solusinya yang pertama itu saya melatih diri lagi untuk bisa memanajemen waktu ketika proses belajar mengajar dengan cara saya menyetel alarm sebelum proses belajar mengajar selesai, sehingga saya bisa menyesuaikan waktunya. Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu solusinya saya lebih mengontrol diri lagi ketika proses belajar mengajar, sehingga saya bisa mengondisikan kelas, ya, sehingga siswa bisa mengikuti kecepatan atau saya bisa mengurangi kecepatan saya ketika menerangkan. Yang ketiga, agar saya bisa mengenal siswa dengan baik, setiap pertemuan di pekan-pekan pertama proses belajar mengajar, saya mewajibkan siswa memakai mahkota dengan nama masing-masing tertera di mahkota tersebut, agar saya bisa mengenal mereka dengan baik. Selain itu juga saya menyarankan kepada siswa setiap proses belajar mengajar, ketika mereka ingin bertanya atau menjawab atau menyampaikan sesuatu, mereka harus menyebutkan nama mereka dengan jelas agar saya bisa menghafal siswa-siswa yang bersangkutan. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Sulaiman. Saya guru di MA
ATQ Al-Ansor Ambon, bidang studi bahasa Inggris. Saya akan menyampaikan hasil evaluasi dan penilaian diri saya. Kelebihan yang saya miliki yakni yang pertama, saya memiliki semangat juang untuk memajukan potensi setiap siswi dalam belajar bahasa Inggris. Yang kedua, saya memiliki kreativitas dalam berkomunikasi agar memudahkan siswi dalam belajar. Yang ketiga, saya menerapkan metode penghafalan setiap harinya agar siswi lebih aktif dalam kelas. Yang keempat, saya selalu sigap dan tanggap terhadap siswi yang ingin mengetahui lebih detail apa yang sudah saya ajarkan. Adapun kelemahan saya yakni yang pertama, meskipun saya sudah berusaha tapi saya merasa belum maksimal untuk mengembangkan prestasi mereka baik dalam aspek intelektual karena terbatasnya media pembelajaran saat ini. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar terkadang saya menggunakan bahasa Inggris keseluruhan sehingga ada beberapa siswa yang tidak paham maknanya dan terjadinya miskomunikasi. Adapun solusi yang sudah saya rangkum yakni yang pertama, saya memberi solusi atau konsultasi di luar jam pelajaran untuk mengulang lagi pelajaran di kelas terkait siswi yang mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, saya akan mengubah mindset atau pola pikir siswi saya terhadap minat bahasa Inggris karena mayoritas siswi di MATQ Al-Ansor dominan dari wilayah terpencil sehingga minim sekali atau kurangnya pengetahuan tentang bahasa Inggris. Yang terakhir, saya akan memberi motivasi lebih terhadap siswi agar mengembangkan lagi prestasi dan potensi meskipun dari wilayah terpencil. Mungkin itu saja laporan hasil evaluasi dan penilaian diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.